Kalau kalau boleh diceritakan sedikit cerita ini ya, ini sharing aja dulu yang sampai sekarang masih berkesan itu. Kalau kita pulang sekolah hari Jumat, itu kita punya namanya tradisi. Ya, tradisi kamar bawah namanya. Waktu dia Selamat pagi, siang, sore, sahabat Papi Podcast ala Pius. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya telepon teman saya. Nomornya berapa? 0000 ya. 881133. Halo, bisa bicara dengan Bu Adeline? Dan ternyata teman saya sudah ada di sebelah saya ini, teman-teman semuanya. Kita bisa lihat Ibu Adeline. Yes. Ya, Ibu Adeline itu siapa sih? Ini adalah guru baru di SMK Pius. Tidak hanya guru baru, tapi juga alumni dari SMK Pius. Ya, wong lawas lah itu, wong lawas tapi kalau jadi gurunya baru. Ya. Masih seger. Lihat rasanya itu masih seger. Beda dengan kamu yang sudah nggak seger. Satu seger sih. Ya, Cuma kurang experience. Bu Alim mau boleh perkenalan diri dulu. Halo Sobat Papi, perkenalkan nama saya Adeline Julia Hadi, tapi teman-teman bisa panggil saya Ibu Alin. Biasanya saya dipanggil Bu Alin. Ya, saya dulu alumni dari SMK Pius, lulus tahun 2016, kemudian sekarang bergabung kembali di tahun 2020 kemarin. Saya di sini kebetulan mengajar kelas kewirausahaan atau PKK kalau sekarang ya, produk kewirausahaan kreatif, mengajar kelas 11. Jadi teman-teman kelas 11, salam. kasih ya. Salam gitu ya. Dengan salamnya itu nadanya Nadanya sudah beda. Beda dengan teman kami yang kamera. kayak misalnya guru BK kami itu bilang Satu sekolah dulu. iya Tinggal semua. Baik, Bu Alin. Aslinya dari mana betul ini? Asalnya dari Tangerang. oh Tangerang. Saya dari Tangerang. Terus akhirnya melipir ke sini. Liburnya dari tahun berapa ya? Dari tahun berarti 2013. Kok bisa kenal Pius? Bisa kenal Pius, kenapa? Karena dulu waktu lulus SMP itu sebenarnya ini random sih. Dulu tuh saya kalau kita mau flashback ya, waktu itu di lampu merah itu saya boncengan sama mama saya waktu pulang sekolah SMP itu ya. Terus Gimana itu SMP-nya? di SMP-nya di Jakarta. Jakarta mana? Di Jakarta Barat Oh, gitu. Jakarta. Iya. Terus kalau yang tahu daerah Ciledug ya, itu di lampu merah Ciledug. Nah, itu saya ngobrol lagi boncengin, terus saya tiba-tiba nyelotok gini, "Mah, aku mau asrama." Random kan itu, tiba-tiba di lampu merah tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Terus mama saya kaget gitu kan. Ini anak di rumah nggak bisa nyuci baju, di rumah nggak bisa nyapu, nggak bisa ngepel, nggak bisa mandiri, bangun aja harus disiram air, kok tiba-tiba mau asrama gitu kan. Terus mama saya bingung, akhirnya ditanyakanlah ya sekolah yang ada asramanya gitu. Akhirnya pilihannya itu ada di Jakarta dan ada di Magelang. Kalau Magelang itu rekomendasi dari tante saya, karena tante saya kerja di Panti Rapih. Kebetulan kan banyak alumni Panti Rapih yang dari dulu sampai sekarang kerja di Panti Rapih begitu. Nah, akhirnya direkomendasikanlah di Magelang. Kalau di Jakarta harganya memang terlalu tinggi gitu kan, ya kalau yang ada asramanya. Nah, kebetulan terus di Magelang ternyata harganya cocok, kemudian juga ini tempat kelahirannya papa dulu. Jadi ya udah sama mama, udah kamu sekolah di Magelang aja, itu ada asramanya juga. Kalau papanya asli mana sih? Bapak asli Magelang sini. Kota Magelang atau kabupaten? Kota Magelang. Tapi sekarang udah semuanya udah move ke Tangerang. Tangerang semua. Berarti mudiknya ke Tangerang ya? Iya, sekarang orang kan pulang kampung dari Jakarta Ini pulang kota ya? daerah ini daerah pulangnya ke kota gitu kan. Oke. Iya. Menarik ya ternyata ya. Menarik. Tangerang Kesini dengan alasan random. Merah pengen asrama.
kenapa sih pengen asrama, kok kayaknya perlu kita gali lagi ya, kok tiba-tiba nyeletuk di perempatan Ciledug itu? Kenapa ya? Karena dulu tuh kalau di SMP atau di SD itu saya tuh rumahnya jauh, gitu kan. Perjalanan itu 45 menit kalau dari rumah ke sekolah. Bukan di jalan ya? Iya tuh. Kering kalau ke rumah. Iya. Kalau kamu jalan sampai kupat udah kering. Iya bener itu. Kalau berangkat kehujanan terus tengah jalan itu belum nyampe rumah udah kering. Udah Gitu. kering lagi. Nah itu. Terus mama saya kan kebetulan guru TK di sana. Guru TK. Iya, guru TK di sana kan jenjangnya ada TK, SD, SMP, SMA. Mama Iya. saya ngajar TK di sana. Saya masuk SMP di sana. Nah, yang dari potongan tuh Pak. Iya, Gitu kan? Benar-benar. Kayak gitu ya. Sekolah saya, tapi resikonya saya pulang sekolah itu jamnya jam 12. Mama saya kan kerjanya sampai jam 3:30. Iya. Saya harus nungguin sama mama saya sampai jam segitu gitu kan. Nah, sampai sore saya nggak ada temen akhirnya. Nah di rumah saya cuma bengong. Saya pikir kayak, oh kayaknya kalau punya temen tuh enak ya. Kalau kemana-mana ada temen tuh enak ya. Terus waktu retret kelas 9 SMP, kebetulan kan retretnya bersama dari bangun pagi sampai kegiatan malam kan sama teman gitu. Kok kayaknya asik ya, walaupun nggak ada di rumah atau nggak ada pelajaran di luar rumah sama teman tuh kayaknya enak gitu. Retret di mana? Pratis tak? Hah? Bukan ya? Ya? Retretnya di mana? Retretnya di mana ya itu ya? Bandung ya? Di Palembang, di Lembang. Oh, Lembang Bandung. Karena kan Udah sebenarnya gue tahu dengan tempat itu. Langganan. ya. langganan. Iya. Lembang itu. Nah itu iya sih. Nggak ada yang sebut sih itu tempat langganan. Tempat langganan. Langganan retret gitu. Makanya Iya. dari situ kayaknya kalau asrama tuh Asik temennya asik gitu. Setelah masuk ya ternyata tidak terduga. Ternyata kesal gimana? Tamat ya, gimana? Asik kan? teman-teman banyak ya. Asik sih, banyak temennya gitu kan. Satu kamar itu kan isi 12 waktu ya. Iya, waktu masih di Ahmad Yani ya berarti ya? Iya, oke di Ahmad Yani. Kanan 6, kiri 6, terus atas bawah. Jadi totalnya 12 gitu. Awalnya sih ya memang happy nih, sampai sekarang juga happy, berkesan gitu loh. Cuman yang kaget itu adalah kedisiplinan waktunya gitu. Kedisiplinan waktunya kan jadi lebih ketat kalau di asrama. Jadi harus beradaptasi dengan itu yang bikin seru gitu. Cuman ya banyak sih berkesannya itu kalau sama teman-teman itu. Kalau boleh diceritakan sedikit cerita ini ya, ini sharing aja dulu yang sampai sekarang masih berkesan itu. Kalau kita pulang sekolah hari Jumat itu kita punya namanya tradisi, ya tradisi kamar bawah namanya. Karena waktu di Ahmad Yani ada satu kamar tuh yang di bawah tanah, gitu. Nah itu kan itu kamar itu. Iya. Oh, itu kamar. Nah, itu dulu kamar. Makanya itu ada namanya tradisi hari Jumat kamar bawah. Gitu. Kamar bawah. Nah itu pulang kalau hari Jumat, besoknya hari Sabtu libur kan. Itu kita 2 kasur itu kita jadikan satu. Terus kita waktu itu yang punya laptop itu jarang, karena internet aja juga waktu itu WhatsApp itu belum ada, ya kan? Internet itu masih jarang, yang punya laptop juga jarang. Pokoknya kita sudah menyiapkan kasur itu 2 kasur dijadikan satu, terus laptop itu udah nyiapin 2, kita nonton rame-rame di situ. Jadi 2 kasur itu untuk 12 anak gitu, kita empet-empetan, kita nonton film di situ gitu. Itu sampai kalau hari Jumat itu kan nggak ada jam belajar ya, nggak ada makan sore gitu kan, sampai ibu asrama itu dari atas marah-marah. Busur ya waktu dulu ya? Oh, itu busur iya, bagi busur kan. Busur itu dulu kalau udah teriak itu, waduh, udah dia ruangannya di tengah, sampai yang kamar paling atas sampai kamar paling bawah itu kedengeran. Kan ya itu tidak boleh dicontoh. Tapi kesan pertama itu udah mengalami kesulitan loh. Dari Kesulitan. kamu masuk ke Kesulitan. berapa lama waktu penyesuaian gitu? Penyesuaiannya sebulan 2 bulan itu udah mulai bisa ngikutin gitu. Terus
Paling yang bikin agak riwah ya, maksudnya yang harus ada adaptasi itu jam pembagian waktunya gitu. Bagian waktu, kalau kan kita masih punya cucian, masih punya setrikaan, itu kan nggak boleh laundry gitu kan ya, masih harus antri, apalagi kalau mandi pagi itu kita nggak bisa bangun mepet, itu kita udah booking kamar mandi dari malam loh Pak. Sama itu. Jadi ini sih ngereng-reng waktunya sih, itu yang ya sebulanan lah. Jadi awalnya memang kayak dipaksa gitu ya, Iya. tapi lama-lamaan jadi kebiasaan. Baik juga untuk jadi untuk teman-teman yang di asrama, jadi kalau masih 1 minggu, 2 minggu merasa sulit, merasa berat, jangan terus asa itu ya. Nanti kan kalau sudah bisa menyesuaikan akan rasanya enak gitu ya. Iya benar. Bisa berbaur dengan teman, bisa lebih mandiri gitu, bisa dibawa ke sekarang gitu. Iya benar. Ini Pak Erin juga anak asrama. Oh iya. Terus ya. Nggak dilanjutkan lagi Pak? Apa? Nggak dilanjutkan lagi. Cukup. Maksudnya jadi apa namanya? Bapak asrama. Bapak asrama. Oh, sudah. Kalau saya lama sekali. Mau apa sih ini? Ya kita bahas apa? Baik. Asrama ya, serba-serbi asrama itu ternyata Iya. banyak kesan-kesan. Kayaknya kita besok-besok perlu nih mengundang mantan-mantan asrama. Ini sudah Mungkin kita akan bikin series dormitory. Ya. Tapi aman, ada rasa kenapa sih kok masuk asrama suruh kerja sendiri dan sebagainya, kok enggak dibersihkan, ya di sini juga membayar, apa ada rasa seperti itu? Ada awalnya ada gitu kan, tapi lama-lama ya sama ibu asrama itu diberikan penjelasan gitu kan, dijelaskan kalau ya kamu kalau setelah lulus itu ya apa ya sendiri gitu, enggak ya kalau kamu punya duit yang mau pembantu, kalau nggak punya duit nah gimana kan, apa ya harus sendiri, harus belajar dari sekarang gitu. Terus dalam ranah ini ya, ranah pembinaan gitu iya, ya. pembinaan, benar. Terus juga akhirnya sampai PKL itu kan akhirnya harus ngekos, ya kan gitu. Jadinya ya sudah terbiasa, itu diberikan arahan itu, oh ya ternyata bener ya. Iya. PKL di mana? PKL di Jogja. Di mana itu? Di Tentrem. Oh di Tentrem. Iya. Saya alumni PKL Tentrem. Kemarin juga ada yang dari Tentrem juga ya. Melanjutkan prestasinya Ibu. Iya. Alim. Kenapa panggilannya Alim? Nah, Bukan Adelin. Adelin itu kan, Adelin kepanjangan gitu kan, kayak Adel kan, atau Lin nah, biasanya kalau orang rumah kan manggilnya Lin ya gitu. Akhirnya diambil lah A dan Lin. Nah, Kok nggak pakai Elin aja? apa? Kok nggak pakai Elin aja? Itu jalannya Pak Budi. Lenjo kenapa ketawa? Oh gitu. PKL di Tentrem, kemudian kosnya daerah sana juga ya? Masa daerah sana tuh. Iya, di sebelahnya. Nah, kegiatan asrama dengan kegiatan PKL tentunya beda ya. Feel-nya beda, kegiatannya beda, kemudian ketertibannya juga berbeda. Mungkin kalau tinggal di kos tentunya lebih bebas ya. Tapi begitu masuk ke Tentrem, kaget nggak, beda nggak dengan suasana pembelajaran yang ada di dapur SMK Pius? Oh, sekarang ini nih pembelajaran di dapurnya ini ya. Di dapurnya. Kalau pembelajaran di dapurnya ya jelas beda. Karena jamnya aja kita itu jam 5 sudah harus sampai di jam 5 pagi. 5 pagi. Itu ya, prepare breakfast. Kalau nggak ada, itu kalau breakfastnya normal. Kalau breakfastnya ada early breakfast, kita harus datang jam 4 pagi. Itu kan kalau di sini jam 4 pagi kita baru bangun ya. Baru lihat alam ya. Iya, baru lihat alarm terus. Alamnya Kalau itu kan nggak bisa. Itu dari jam itu aja udah beda. Terus tanggung jawabnya. Kalau di sini, kalau dulu kan saya belanja itu masih sendiri waktu praktek zamannya di Ahmad Yani. Tapi kalau di sana kan
tanggung jawabnya itu misalkan kamu di sana itu ada breakfast, ada 10 macam breakfast. Iya. Salah satunya itu ada stolnya bakso. Nah itu tanggung jawab untuk satu anak. Jadi satu anak dan itu anak training. Jadi tidak dibedakan antara training dan karyawan kalau di sana. Jadi kamu punya tanggung jawab itu ya berarti pokoknya gimana caranya breakfast itu persiapan preparanmu itu sudah harus rapi, beres dan bersih. Kalau enggak ya dia nggak peduli sama anak training ya, kalau salah sikat gitu kalau di sana. Ini pernah disikat itu? Apa? Pernah. Latih mental juga ya ini ya? Iya. Waduh, ini mati lampu ini. Ini mati lampu ini. Ayo kameramen saya ini gimana ya? Baik, saya akan telepon. Terima kasih Bapak yang sudah menyalakan lampunya ya. Tiba-tiba lampunya mati ini tadi. Baik, Bapak sambil menunggu Pak Marwan. Ya. Tadi sampai mana lagi, sampai melatih mentalnya langsung mati lampu, terakhir mati lampu. Ada apa ini? Horor sekali ini studionya horor. Enggak ya, tadi memang ada salah pahaman dari pihak PLN Jawa Timur ya, tadi mematikan gaya. Lalu setelah pulang PKL itu kayak anak kelas 12 sekarang ini tiba-tiba nih mengejar materi harus sampai tumbuh dan sebagainya. Materialistis ya. Iya itu saya pulang ini sih cuma ujian kok itu. Ujian. Nggak ada belajar lagi. Berapa bulan ada tenter waktu itu? 6 bulan. 6 bulan. Ya. Berapa temannya dari sini? Dari sini itu enam. Iya 6, yang 2 cowok yang cewek 6. Berenam. 2 cowok. 2 cowok. Satu cewek ya. Pendampingnya siapa? Dari sekolah? Aduh, pendampingnya siapa ya? Duh maaf ya Bu, saya lupa Bu. Jadi antara guru-guru, ibu-ibu guru senior itu ya, tadi ya, ada Bu Anjar, Bu Ratri, Bu Dia. Bu Dia, itu masih ada Bu. Pak Aris sudah ada belum ya? Pak Aris belum, Pak Aris. Belum ada ya? Pak Aris baru. Ulang-ulang Buana ya? Iya. Masih Terbang sana sini. sana sini. Aris belum ada waktu itu. Tapi waktu itu memang sudah ada keinginan besok saya ngajar di BIUS. Enggak. Enggak. Itu kalau istilahnya orang kasarannya itu kayak jilat ludah sendiri ya. Lu udah apa yang ada jilat? Tapi mending udah daripada lihat ludahnya teman. Gak ada perubahan. Gimana? Berarti dulu sempat ada statement ini? Enggak? Iya. Guru gitu? Iya. Kenapa nggak mau jadi guru? Ya karena kan orang tuh dua-duanya guru. Oh, Terus tahu udah tahu kesannya ya? habitnya setiap hari kan harus kayak gitu. Oke. Bangun jam 4 pagi masih buatin sarapan buat bekal anaknya, terus pulang-pulang udah jam 4:30, jam 5, abis itu di rumah masih ngerjain nilai-nilai, koreksi-koreksi. Kemudian kalau mama guru TK harus nyiapin bahan gitu kan. Guru apa? Papa kebetulan kepala sekolah. Oh. Iya, Papa kepala sekolah di salah satu SMP Montessori. Oke. Dari Tangerang. Kalau mama kan guru TK. Guru TK. Apalagi Papa kan kepala sekolah, tugasnya seabrek-abrek kan. Nah, itu kayak waktu untuk keluarga itu kurang. Jadi dampaknya ke anak tuh jadi yang kok di keluarga malah sibuk ya. Tapi kan akhirnya nggak mau jadi guru, pokoknya aku nggak mau jadi guru. Waktu itu gitu. Lalu pengennya apa waktu itu? Kalau kamu jadi guru pengen jadi apa? Itu pengennya buka usaha. Usaha ya. Oke, berarti setelah dapat ijazah dari SMK BIUS, itu kemana? Nah itu juga yel-yelan itu, yel-yelan sama orang tua, sama mamaku itu kan. Karena mama waktu itu orang tuanya S1, minimal anaknya S1 lah gitu. Tapi kan
waktu itu saya masih sok tahu ya kalau lulusan SMK, aku udah bisa kerja kok, aku udah bisa ini kok, udah bisa udah bisa mandiri, banyak kok orang tempat-tempat mau nerima anak SMK, saya udah setara kok sama karyawan. Itu kan sombongnya bocil kayak gitu ya waktu lulus. Cuman mama tetap maksa, udah kamu kuliah sini, pulang ke Jakarta kan, kuliah di Jakarta aja. Terus tahu-tahu udah diinfoin, dan nih mama udah bayar uang mukanya nih, uang gedung sama uang semester pertama udah bayarin, udah bisa tinggal wawancara gitu. Udah kamu tanggal sekian pulang. Nah mahal lagi kan, kalau dibatalin kan nggak bisa return. Di mana itu? Di Trisakti, di STP Trisakti ya. Itu kan lagi sekolah termasuk yang sekolah tinggi yang diperhitungkan gitu ya. Iya, itu saya juga mikir-mikir kan. Mau batal mau kabur gitu sih ya udahlah. Akhirnya nerima kok, ya delalah. Puji Tuhannya itu 1 semester jalan terus dapat beasiswa. Dapat beasiswa negara full sampai lulus. Gitu. Jadi ya memang kayaknya jalannya sudah diatur sedemikian rupa. Kalau kata orang, adalah diatur aja Tuhan jalannya gimana, kalau aku ngatur sendiri jadi berantakan. Gitu ya. Efektif banget ini. Setelah dari Trisakti ya, universitas swasta ya, iya, tapi pembiayaan berasal negeri ya, iya. itu kemana lagi? Itu buka usaha di rumah. Usaha karena waktu itu pas pandemi 2020, iya. Mama mau ngelepas saya kerja juga, itu mama belum tega karena masih ini banget kan, pandemi masih kencang banget, masih sehat sekali pandeminya. Tapi akhirnya ada saudara kerja di rumah sakit Pondok Indah, itu nawarin, jadi di sini ada kantinnya nih, kamu titipin makanan aja di kantin. Terus awalnya ya ragu gitu kan, maksudnya gengsi gitu. Lulusan STP kok cuma dititipin makanan di kantin gitu kan. Awalnya gitu, tapi setelah dilihat, oh ternyata keuntungannya lumayan. Itu kalau dijalanin sehari itu bisa dapat sehari itu bisa dapat 600.000 sampai 700. Keuntungannya itu kotor ya? Itu masih kotor, tapi kalau bersihnya ya sehari 200 sampai 300.000. Lumayan. Dan UMR Jakarta iya, ya, kalau mungkin ya. Gitu. Tapi kan karena mama juga masih gengsi kan, karena itu sana kamu cari kerja gitu, jangan nitipin terus. Ya udah. Terus menjadi Carilah. Udah itu cari kerja di Jogja. Nah, kenapa bisa ke Jogja? Kan dari Jakarta ya, STP, kemudian udah coba PU ya, mengelola usaha juga lumayan baik, bisa berjalan. Dan kalau dirutinkan kan Jakarta juga kayaknya ramai banget ya, mungkin usaha lumayan mudah ya. Kenapa bisa ke Jogja? Nah itu karena saya sekali ditentang waktu itu. Karena ngerasain Jogja itu tempatnya, kotanya enak gitu loh. ada sesuatu di Jogja. Iya, kalau kata nyanyi Sofyan kan, ada sesuatu di Jogja kan. Dan Sesuatu di Jogja. ya, cuman memang di sana enak. Di Jogja itu coba Ibu Karim Omeramen kan, rasakan sendiri ya. Orang-orang perkampungan itu. Nah, di Jogja ya, karena Jogja tuh kotanya nggak yang kota banget, tapi nggak yang daerah banget gitu. Jadi kalau mencari apa-apa mesti ada. Kata tidak apa. Gitu. Ini ada kenangan. Ini ada kenangan khusus ya. Kalau kita Jogja tuh nempel banget. Apa ya? Karena kota Jogja itu pertama kali kota aku bisa mandiri, benar-benar yang bebas, benar-benar bebas banget itu. Kota pertama itu di Jogja. Kalau Jakarta tuh mau bebas gitu tuh macet ya. Mau mana-mana macet. Iya. Di Jogja ngapain aja di Jogja itu? Apakah Di Jogja kerja.
Gimana? Berapa kerja tahun? di restoran waktu itu dia setahun. Setahun. Restoran ya? Nah, kerja di Tanah Merah. Tanah Merah. Tanah Oh, Merah dekat Resto. Tugu Jogja Dekat ya. Tugu, iya. Dekat Tugu Jogja. Itu juga seperti mati itu juga sebelumnya. Jadi ke Jogja itu udah ngelamar kerja kan, udah interview lewat video call di Jakarta. Terus sampai di Jogja ternyata restorannya belum jadi. Oh. Ya belum jadi, terus akhirnya malah nggak jalan. Nggak jalan. Terus ngelamar di Tanah Merah, puji Tuhan langsung. Langsung. Satu tahun lalu masuk ke Pius ini ya. Belum, masih pindah lagi. Itu habis itu masih nyoba usaha. Nyoba Ya, nyoba usaha di Jogja, Jogja. di Pasar Melati waktu itu. Dua usaha pecel lele sama usaha warung. Sendirian ya atau bersama teman? Enggak, sama teman Oh, ada dekat. teman. Iya, oke. Terus tapi Cuma berdua berarti ya? Atau ada Berdua. tambahan lagi? Enggak. Oke. cuma berdua. Oke. Terus ternyata yang satu partnernya harus kerja karena kalau usaha itu kan apalagi awal-awal belum tentu kan, harus kerja. Terus kok ya pas-pasan Suster Antari waktu itu ngontak. Jadi di sini masih butuh guru, mau ditawarkan lah gitu. Terus ya udah akhirnya Coba melamar ke sini. coba deh gitu. Dengan pengalaman berbagai usaha tadi ya. Berbagai usaha. Berbagai usaha dari Jakarta sampai Jogja. Berarti kurang lebih setelah lulus sampai jadi guru itu berapa tahun? 2 Setelah tahun 2 tahun berarti ya. Sebagai pengalaman itu berarti 2 tahun ya, ini. 2 tahun. Tapi waktu PD-nya akhirnya nerima di guru ini kan, kalau guru kan konsekuensinya ya karena saya basicnya perhotelan bukan keguruan, jadinya kan yang bikin PD itu karena di kampus dulu tuh ada lomba-lomba dan biasanya yang adik tingkat itu yang ngajari kakak tingkatnya. Nah itu saya sempat ngajarin adik tingkat buat yang lomba-lomba itu, jadi ya sudah terbiasa kalau mengajar itu Mentoringnya. mentoringnya seperti ini. Terus kalau melihat mama gitu, sering ngajarnya seperti ini. Jadi ya udah cobalah dicoba gitu. Gimana? Bu Adelin ini termasuk ngajarnya galak atau enggak? Tipe mengajar. Tipe ngajarnya gimana? Serius atau Serius. Enggak sih, atau tegas sih. tegas. Saya lebih ke tegas. Maksudnya kalau di luar boleh santai, tapi kalau sudah di pelajaran harus ngikutin rules-nya. Cuma tetap pembawaannya ya tetap dibawa santai kalau di kelas, karena kasihan kan anak-anak kalau misalkan tegang terus, keras terus gitu. So yang penting tegas. Asik gitu yang pelajaran buat ini. Kayaknya kita perlu ikut pelajaran. Iya, dan saya kan jadi siswa teladan. Ini sudah dua mata ya favorit kita ya, matematika sama PKW. Ini saya punya tebak-tebakan ini. Gimana? Ya. Tebak-tebakannya gimana? Ini bisa menggambarkan kalau di kelas itu ya sebenarnya kalau di kelas tuh saya nggak full pelajaran, jadi saya selingin games gitu. Coba kalian ini bisa menebak nggak ya? Gimana? Tebak-tebakan. Abjad itu berapa huruf? Abjad itu berapa huruf? 5. Abjad itu berapa huruf? 5. Oh iya 5. Ya. Ini termasuk yang pintar nih, karena biasanya ada yang saya abjad itu berapa huruf? 27. A, B, C, D, ya, sampai Z gitu kan? Ya. Nah itu beberapa seling-selingan Iya sampai saya tadi pikir pertama juga gitu. 5. Oh iya 5. kan saya lebih mengajarkan ke anak itu bagaimana berpikir praktis gitu kan. Tapi kalau mengajar itu belum lihat HP enggak? Kalau mengajar tergantung. Kalau teori dan harus cari materi di internet itu saya perbolehkan. Boleh lihat Kalau HP? misalkan praktek benar-benar Enggak boleh lihat. nggak boleh lihat HP. Kalau Dikit ya HP-nya. iya, tapi kalau PKK dia harus pakai kalkulator kan. Kalau saya boleh lihat HP. Kalau boleh. Kan HP kan dilihat kan boleh. Oh iya. Boleh. Makanya nggak boleh. Boleh. Iya. Kalau buka HP boleh? Hah? Kalau buka HP boleh kan?
buka tuh Bisa di case-nya. remoan. Oke, itu di kelas ya. Terus gini, ibu kan dulu sebagai siswa SMK Pius ya. Sekarang jadi guru. Ada nggak kesan tertentu mengenai SMK Pius? Kok dulu saya jadi murid seperti ini, ternyata guru-guru saya seperti ini. Apakah ada kesan seperti Dari itu? segi apa dulu nih? Dari segi mengajarnya selama di kelas. Dulu kan ibu sebagai siswa kan pasti merasa ya, aduh kok di dapur berat sekali, kenapa harus secapek ini. Sekarang jadi guru yang harus menuntut anak-anak kayak gitu nih. Menurut ibu ada kesan nggak? Ada sih, ada. Kalau dari segi pembelajaran ya, dari segi pembelajaran, karena dulu passion saya memang passionnya dimasak gitu kan, waktu SMK. Jadi setiap materi, setiap apa tuh mesti saya catetin. Mesti saya catat sampai buku tuh, kalau zaman dulu tuh 3 buku di straplesin jadi satu buku catatan gitu kan. Nah, kalau dulu itu saya rasa tuh materi kurang gitu loh. Kayak kalau nggak kurang nanggung dikasihnya. Jadi kalau misalnya bahas materi ayam gitu kan, yang dibahas hanya kalau ayam tuh bisa diolah jadi apa aja. Tidak dibahas sampai yang kalau ayam itu punya bagiannya ada berapa, terus bagian ini sebagian untuk apa, bagian ini untuk apa, itu tidak sampai seperti itu gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah lebih baik sebenarnya dari segi penyampaian materi, kemudian mencari informasi juga sekarang lebih mudah karena ada internet kan. Hanya mungkin ya sekarang itu mungkin motivasi anaknya kali yang perlu ditambah lagi. Kalau untuk dari pembelajaran sih kesan-kesannya itu sama gedung. Gitu kan. Kalau gedung tuh ya kalau di tempat yang Ahmadiyah itu serasa rumah, bener-bener serasa rumah gitu kan. Mungkin semenjak pindah ini jadi ada rasa yang hilang. Ya betul penyesuaian. Betul penyesuaian. Apalagi dulu Ahmadiyah ini kan jadi satu dengan asrama ya. Iya. Dari pagi sampai malam lihatnya gedung itu. Ada kerinduan tersendiri. Sekarang mungkin bisa untuk tinggal di asrama. Terima kasih. Nggak ada asramanya loh. Jadi bisa tidur di situ lah. Bulannya sendiri. Kayak bisa dia ditemani gue dulu. Oh iya. Itu sama anak kos gue Angel. Oh gitu, baik. Seru ya kayaknya ya dulu jadi siswa. Sekarang jadi guru. Ini sekarang kan jadi guru, teman kerjanya kan dulu guru saya kan gitu kan. Gimana itu ada rasa kikuk enggak gitu? Gimana nih Bu? Kalau mungkin karena udah lama nggak ketemu kali ya, udah lama nggak ketemu terus jadi yang agak asing gitu. Tapi ya pasti ada lah, karena saya kan junior, kan junior masih banyak butuh informasi begitu kan, banyak butuh masukan, banyak kritik gitu, banyak yang harus diperbaiki juga. Ya menerima dengan positif aja gitu kan. Ya, setiap guru yang memberikan informasi, memberikan materi tambahan itu memang untuk kemajuan, untuk sisi positifnya bisa diambil gitu. Oh ya ternyata mengajar itu berbeda ya, setelah dari murid jadi guru itu beda ya. Memang kalau sama murid mungkin kadang kalau dulu sesama teman curhat itu kan bisa full-fullan. Kalau sekarang kan curhat sama murid harus diperhatikan nih kan, batasannya sampai mana yang harus ditanyakan kayak gitu. Mungkin itu sih yang dari rekan kerja gitu. Bapaknya pintar banget mancing ya. Ya kalau bikin mancing perkara. Enggak. Ya kami itu lugu kok. Oh gitu. Mancing-mancing. Oh ya lugu kan. Enggak apa-apa. Tapi sejauh ini melihat ibu ya dulu murid.
sekarang jadi guru. Dari siswa sendiri, apakah mereka merasa dekat dengan ibu? Oh ternyata ini sebenarnya kakak alumniku. Nah kalau itu saya nggak bisa mengaku diri sendiri, tidak bisa membuat pengakuan gitu kan. Mungkin kalau itu bisa ditanyakan ke anak-anaknya gitu. Cuman kalau sejauh ini ya, so far itu ketika anak-anak sudah nyaman untuk bercerita, maksudnya kadang kan beberapa anak yang mau menceritakan tentang keluarganya, nah itu kan tidak diceritakan ke orang lain gitu, hanya diceritakan ke saya. Itu ya saya sudah merasa kalau oh ya berarti memang anak ini sudah nyaman gitu untuk bercerita gitu. Jadi kalau dibilang deket sama anak, deket banget itu ya itu bisa ditanyakan ke anaknya lah. Tapi kalau dilihat dari hal-hal seperti itu, anak mau cerita, mau jujur aja gitu kan, saya udah yang oh ya udah berarti memang dia sudah nyaman dengan saya, sudah bisa merasa nyaman. Nyaman. Tuh. Jadi kalau saya bisa cerita sama Bu Adeli misalnya, Lagi termasuk bahaya itu. nyaman. Dilaporkan ke ya. Boleh, jadi tambahan, ada tambahan masuknya. Oh, gitu. Jamnya 30.000 ya Oh Pak ya, ya. nanti daripada tugas sama PP, Ini guru juga psikolog ya. Apa yang dalam gitu. gitu. Oh gitu. Baik. Nah, siswa ya dulu ya. Sekarang jadi guru. Sebutkan 3 kata yang mencerminkan jurusan Tata Boga SMK Pius. 3 kata. 3 kata. Jadi selama menjadi siswa atau Gabungan lah. 3 kata yang Menggambarkan jurusan Tata Boga di SMK Pius. 3 kata. Kreatif, kerja keras, Oke. inovatif. Baik. Kreatif, kerja keras, inovatif. Iya. Oke, kenapa kreatif? Kenapa kreatif gitu kan? Kenapa kreatif itu karena di sini dituntut untuk kalau produk kita pasti dituntut untuk membuat produk yang berbeda dari yang lain. Otomatis anak-anak harus dituntut untuk kreatif. Harus dituntut karena kalau nggak kreatif ya pasti akan kalah dengan yang lain gitu. Dan kalau saya merasakan dari murid ya di sini saya dituntut dari murid untuk kamu harus bisa kreatif sampai sekarang itu walaupun tidak diberikan contoh ya mencari sendiri jadi tapi ya itu bisa terbukti sih kelihatan gitu kreatif. Kemudian kalau yang kedua inovatif dulu. Inovatif. Ya. Inovatif itu yang bagaimana kalau di SMK Pius? Inovatif itu yang bagaimana kalau di SMK Pius gitu ya. Ini saya langsung contohnya aja ya. Contohnya aja. Contoh nih, misalkan anak-anak disuruh membuat produk bakery gitu kan untuk dijual. Ya. Kalau roti coklat, roti keju itu seperti di mana-mana banyak ya. Ya. Cinnamon roll juga di mana-mana banyak. Nah, Oh, cinnamon roll. oh si Lagi mana? manis. Oh. Manis. Cinnamon roll gitu kan. Nah, kalau pizza roll itu kan belum ada. Oh, ada ya produknya? Hah? Pizza roll tuh ada Pizza ya? roll itu ada. Yang biasanya kita temui kan pizza itu bentuknya bundar, kotak gitu kan. Lalu pipih, yang atasnya dikasih topping. Tapi kalau pizza roll itu kan belum ada. Nah, hal-hal kecil seperti inovatif seperti itu yang apa di SMK Pius itu di dapurnya SMK Pius itu lebih ditekankan. Lalu pembungkus juga kan kalau sekarang diminimalisir menggunakan plastik kan, otomatis kita harus bagaimana caranya supaya bisa menggunakan kertas tapi tetap kreatif gitu, tetap inovatif, tetap berbeda gitu. Akhirnya bisalah itu menggunakan kertas minyak lalu dilipat seperti kotak kotak gini terus diberikan isi lalu dilipat tapi lipatannya rapi seperti lipatan daun gitu tapi itu dari kertas. Kan itu inovatif ya, inovatif kreatif dan inovatif kan saling berdampingan. Terakhir nih, kenapa kerja keras? Kenapa kerja keras?
keras. kerja keras gitu ya. Ya. Di SMK Pius ini kan spesial ya, kalau martabak itu spesial telur bebek 2 gitu kan. Spesialnya itu karena kalau ada orderan, jadi kita tidak hanya pembelajaran via buku atau praktek biasa gitu. Tidak hanya guru mendemokan lalu anak melihat gitu, tidak, tapi anak kan harus turun langsung gitu. Mereka apalagi produk kewirausahaan gitu. Namanya kewirausahaan itu kalau ada pembeli kan baru jalan. Yeah. Kalau nggak ada pembeli ya nggak jalan. Yeah. Akhirnya ada beberapa produk yang memang orang masyarakat itu suka dan akhirnya pesan di SMK Pius. Pesan di SMK Pius, pesan di anak, produk itu lalu anak menjalankan. Anak menjalankan, otomatis mereka jadi double. Satu hari mereka harus sekolah, harus mata pelajaran biasa. Pulang sekolah mereka harus belanja, masih harus membuat produk. Paginya masih harus di packaging, harus dikirim sampai ke konsumen. Dan itu semuanya anak yang melakukan. Kita guru hanya memonitoring, lalu melihat laporan-laporannya. Gitu. Makanya kenapa satu kata kerja keras ini, dan itu terlihat itu sampai mereka lulus menjadi alumni, mereka akhirnya terbiasa untuk bekerja keras seperti itu. Kita kan dipercaya di beberapa rumah sakit ya, itu sudah terkenal kalau anak SMK Pius memang kerjanya bagus, kerjanya diajak untuk kerja keras untuk menyelesaikan tugas hari itu, walaupun harus lembur tapi harus selesai hari itu gitu. Memang terkenal seperti itu karena ya terlihat gitu dari sini kerja keras gitu. Sudah memiliki label yang baik. Jadi jangan ragu untuk mengambil karyawan dari SMK Pius. Jangan ragu untuk bergabung belajar bersama di SMK Pius. Nanti akan diajar oleh Bu Adelin, Pak Eri. Gurunya aja pengen diajar Bu Adelin, apalagi siswa baru saya nggak pengen diajar gitu kan? Kurang satu. Gitu. Kamu kan nggak ikut masuk sini, nggak bisa gini-gini, nggak bisa tahu itu dari tadi selalu ingin mendekat sorotan ya. Oh tidak. Itu suatu saat diajak untuk ada podcast diskusi bersama, berbagi bersama di tempat. Ya, menjadi operator lagi maksudnya ya. Baik. Harapan apa untuk anak-anak yang generasi saat ini yang Bu Adelin bimbing ini? Harapan ke depan mereka. Harapannya nggak muluk-muluk sih. Harapannya itu anak-anak lulus, mereka punya prinsip hidup, punya kebiasaan yang baik, habit yang baik. Habit yang baik itu ya mencakup mereka disiplin waktu. Itu bukan menjadi sebuah tuntutan tapi sudah menjadi sebuah kebiasaan. Harapannya seperti itu. Jadi nanti kalian lulus, kalian itu bisa menjadi orang, bisa menjadi panutan untuk orang lain. Gitu sih. Ibu Adelin ini memang khusus kelas 11 ya ini ya? Saat ini kelas 11. 12 belum ya? Kelas 12 belum. Kelas 10 apa lagi ya? Kelas Kelas 10 10. sudah dibagi ya, kelas 10 belum ini kelas 11. Bu Adelin sama siapa kelas 11? Kenapa? Ya kelas 11 itu Bu Adelin sama siapa aja? Saya Bu Marta, terus saya Bu Marta, lalu Bu Ratri, Bu Ria, sama Bu Anjar. Oke. Ada lagi? Dibagi-bagi. Kayaknya kelas 11 bentar lagi penerjunan untuk PKL ya. Nah, itu melo itu sedih ya itu. Kenapa sedihnya gimana? Ini ada satu momen sih, ini momen yang mungkin ini karena angkatan pertama saya ya, jadi lebih ada berkesan gitu. Jadi waktu itu memang ada pesanan untuk anak PKWU. Pesanan dari suster akhirnya harus dikerjakan malam. Kan kalau ada kegiatan-kegiatan di luar melibatkan guru dan murid, jadi saya sering interaksi di luar mata pelajaran ya. Kalau sore itu sering interaksi sama mereka, kadang promosi sama mereka, kadang membuat pesanan sama mereka gitu. Terus satu hari mereka itu instastory nyorotnya ke saya. Saya kan lagi
mengarahkan anak yang lain gitu. Dia, ibu lihat sini, lihat sini gitu. Kenapa saya teriak, mereka lagi story gitu. Terus malam hari saya pulang, saya lihat di Instagram saya gitu kan, dia nge-tag saya, mau saya repost terus saya ngeliat dulu videonya, ibu lihat sini kan. Terus saya tiba-tiba diem gitu kan, melo gitu, sekarang ibu, besok kalau lulus masih ibu nggak ya gitu. Terus akhirnya saya repost, saya kasih caption kayak gitu kan. Terus anak-anak bales, masih kok bu, tenang aja bu gitu kan, kita nggak mau lulus ah bu. jangan ibu yang malu dengan gitu. Jadi anak-anak itu sebenarnya mereka itu punya kedekatan ya dengan kita semua ya, dengan guru apapun itu. Apalagi nanti kalau kaitannya dengan proyek sekolah, terutama proyek besarnya kalau SMK itu PKL ya, pasti ada saat dimana ketika mereka dilepas untuk PKL, kok kayak kita sebagai orang tua itu kayak melepas anak untuk kerja di tempat yang jauh gitu ya. Gimana harus dilepaskan? Harus dilepaskan. Menurut ibu mereka sudah siap belum kelas 11 ini? Kalau kelas 11 mungkin masih 90%. 10%-nya apa? 10%-nya itu attitude. Oh iya, Attitude-nya masih harus dipoles gitu ya. Kalau secara materi ya sudah 85-90%. Mereka sudah berproses, itu sudah dapat, tapi ya yang harus lebih dipoles lagi itu attitude. Itu nanti kan terpoles ketika mereka PKL. Iya. Dengan berbagai banyak kalangan di PKL gitu kan, ketika gurunya udah ngasih tahu terngeyel, nanti di tempat PKL udah nggak bisa. Nyata itu nanti ya, banyak orang beri masukan, tidak hanya kita. Iya benar. Tertampar oleh kehidupannya. Tapi itu pengalamannya berharga, godokan yang kita programkan untuk mereka kali, sehingga bisa menjadi pribadi yang punya karakter yang kuat seperti Bu Adilin ini yang tadi cerita yang pertama gimana mandiri, juli dan sebagainya, tapi sekarang bisa menjadi guru, menjadi teladan bagi anak semua. Itu makanya dari sampai lagi kayaknya udah, saya mau ikut pelajarannya Bu Alin kayaknya menyenangkan. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan cerita dari Bu Adilin dan banyak sekali nilai-nilai kita pelajari. Banyak sekali pengalaman beliau yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam hal kedisiplinan yang juga dijelaskan dari dimana Bu Adilin juga mulai dari nol ya, tapi sekarang bisa menjadi guru, bisa disiplin, tanggung jawab, kerja keras, inovatif dan kreatif. Dan semoga bisa kita tiru semuanya dan jangan ragu untuk bergabung di SMK Pius dan akan ditemani, dibimbing Bu Adilin. Begitu Bu, ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Cukup. Ya. Terima kasih semuanya dan jangan lupa ikuti konten-konten kami selanjutnya. Ada podcast bersama para guru, siswa dan juga tokoh-tokoh besar yang nantinya juga akan hadir di sini. Nanti kita juga akan hadirkan alumni ya. Akan hadirkan teman-teman yang berprestasi walaupun sudah menjadi alumni. Yang kemarin juga juara 1 nasional juga akan usaha kami hadirkan di sini. Nanti grup BK juga kami hadirkan. Harus itu. Dan juga ikuti konten-konten kami, konten-konten video-video tentang SMK Pius, kegiatan-kegiatan banyak sekali yang bisa kita keeping itu SMK Pius. Begitu, terima kasih semuanya, terima kasih Bu Adilin ya. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, tetap di PAPI Podcast ala Pius.